Jika Anda berusia di atas 60 tahun, dokter Anda tidak akan memberitahu Anda bahwa ada 4 keju yang harus Anda makan dan 4 keju yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh. Tanpa Anda sadari, mengonsumsi jenis keju yang salah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 40% menurut sebuah studi A3 yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition. Menurut studi yang sama, lemak jenuh dalam beberapa keju yang terkenal dapat secara halus menyebabkan penyumbatan arteri tekanan darah tinggi dan bahkan episode iskemik, sementara yang merupakan banyak stroke. Lebih buruk lagi, banyak keju yang katanya tidak berbahaya ini dipromosikan sebagai gourmet atau menyehatkan yang membuatnya jauh lebih berisiko. Selain itu, ini tidak hanya soal jantung. Keju tertentu dapat secara halus mempercepat penurunan kognitif, menyebabkan masalah gula darah dan meningkatkan peradangan. Ya bahkan, sesuatu yang sesederhana dan tampak tidak berbahaya, seperti sandwich grilled cheese atau potongan keju lembut di atas cracker, bisa memicu bom waktu kesehatan, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun dan kemampuan tubuh Anda untuk memetabolisme lemak dan natrium sudah jauh berkurang. Dan tunggu dulu sampai Anda mengetahui tentang keju yang paling mematikan. Itu jauh lebih beracun daripada yang pernah diperingatkan kepada Anda, dan Anda pasti pernah mengonsumsinya. Tetap ikuti karena kami akan mengungkap keju yang sekarang oleh para ahli disebut sebagai stroke di atas piring. Namun, jangan khawatir, tidak semua keju itu buruk. Jika Anda tahu mana yang harus dipilih beberapa, justru bisa menjadi penjaga yang cukup efektif bagi usus otak dan tulang Anda. Beritahu kami Anda menonton dari mana di kolom komentar di bawah sebelum kita mulai. Untuk video seperti ini, ingat untuk subscribe ke channel kami dan like video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai daftar 4 keju terbaik yang seharusnya dikonsumsi semua orang di atas 60 tahun. Item keempat adalah mozzarella, terutama buffalo atau mozzarella segar. Dan saya ingin tahu apakah Anda bersama saya jika Anda sedang menonton sekarang. Jika video ini cocok dengan Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Singkirkan anggapan lama Anda tentang mozzarella. Salah satu keju terbaik yang dapat Anda konsumsi setelah usia 60 tahun adalah mozzarella. Asalkan segar dan diproses ringan. Mozzarella asli, terutama buffalo mozzarella, yang benar-benar asli, dibuat hanya dengan susu kerbau air garam rennet dan kultur berbeda dengan versi parutan yang sangat diproses dan kenyal, seperti karet yang bisa Anda beli dalam kantong plastik di toko. Kemurnian ini menghasilkan keju yang kaya protein berkualitas tinggi, rendah natrium, dan relatif rendah lemak jenuh. Memang sebuah studi 2022 yang diterbitkan di European Journal of Nutrition menemukan bahwa orang tua yang mengonsumsi keju segar seperti mozzarella yang rendah garam memiliki fleksibilitas pembuluh darah yang lebih baik dan mengalami lebih sedikit kambuhnya radang sendi. Rasio kalsium terhadap natrium yang tinggi serta sifat antiinflamasi alaminya kemungkinan menjadi penyebabnya. Keseimbangan mozzarella segar adalah fitur lain yang membuatnya menarik bagi lansia. Karena mengandung lebih sedikit laktosa, keju ini lebih mudah dicerna. Dan kaya mineral penting termasuk kalsium fosfor dan selenium. Susu kerbau khususnya memiliki jumlah vitamin A dan zinc yang lebih tinggi, serta kapasitas antioksidan yang lebih besar. Nutrisi ini penting bagi orang tua untuk mempertahankan sistem kekebalan yang kuat dan penglihatan yang baik. Selain itu, ini adalah salah satu dari sedikit keju yang mempertahankan konsentrasi signifikan peptida bioaktif zat alami yang terbentuk selama fermentasi yang telah terbukti memiliki sifat menurunkan tekanan darah. Selain itu, mozzarella memiliki jumlah besar conjugated linoleic acid asam lemak yang mendukung metabolisme lemak dan menurunkan peradangan. Dua hal yang sangat penting untuk menangani penyakit kronis seperti radang sendi dan nyeri sendi. Selain itu, mozzarella sangat serbaguna. Nikmati dalam salad sederhana, lelehkan di atas sayuran panggang atau iris di atas tomat dengan basil dan minyak zaitun untuk sajian klasik.
Ini mengenyangkan tanpa terasa berat. Jadi mozzarella adalah pilihan harian yang bagus jika Anda mencari keju yang mendukung kesehatan tulang imun dan jantung tanpa menyebabkan kembung atau lonjakan tekanan darah. Keju feta berada di nomor 3. Dengan rasa asin dan asamnya feta, sering mengejutkan orang ketika masuk daftar yang baik. Namun inilah kenyataannya. Feta adalah salah satu keju paling sehat untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Feta yang biasanya dibuat dari susu domba atau campuran susu domba dan kambing memiliki struktur protein khas yang lebih ramah bagi sistem pencernaan yang menua dan memiliki lebih sedikit laktosa dibanding keju susu sapi sehingga lebih mudah dicerna. Profil nutrisi feta lah yang benar-benar membuatnya menonjol. Dibandingkan keju yang lebih creamy feta, memiliki lemak lebih rendah tetapi tetap mengandung banyak kalsium protein dan vitamin B12. Semuanya penting untuk fungsi neurologis yang sehat, kekuatan tulang dan massa otot seiring bertambahnya usia. Kehadiran probiotik atau bakteri baik yang penting bagi kesehatan usus dalam feta adalah salah satu keunggulannya yang paling menonjol. Makanan kaya probiotik seperti feta dapat membantu memperbaiki pencernaan, mengurangi kembung, dan bahkan mendukung fungsi imun. Karena lansia sering mengalami kesulitan pencernaan atau berkurangnya keragaman mikrobioma akibat obat-obatan dan perubahan terkait usia. Karena rasanya yang tajam sedikit saja sudah cukup tanpa membebani Anda dengan kalori atau natrium, yang juga berarti Anda tidak perlu banyak untuk merasa puas. Selain itu, karena feta adalah keju yang mudah hancur kontrol porsi secara alami, lebih mudah dilakukan. Menambahkan sedikit taburan ke sayuran panggang atau salad dapat membuat makan malam Anda lebih mengenyangkan dan bergizi. Feta juga dapat dibuat lebih aman bagi orang dengan tekanan darah tinggi, dengan membilasnya sebelum digunakan yang dapat menurunkan kadar natrium hingga 30% jika Anda khawatir soal garam. Keju Swiss berada di urutan kedua dengan lubang khasnya dan rasa kacang yang lembut. Keju Swiss memberi lansia beragam manfaat kesehatan yang lezat. Manfaat paling menonjol dari keju Swiss mungkin adalah kandungan natriumnya yang sangat rendah, hanya 5,4 mg per ounce atau sekitar 75% lebih rendah dibanding kebanyakan keju keras lainnya. Karena itu, Swiss adalah pilihan bagus bagi lansia yang ingin menikmati kelezatan keju klasik sambil tetap memperhatikan tekanan darah atau menangani penyakit jantung. Sebagai salah satu pilihan keju paling alami yang bebas laktosa. Proses pematangan alami keju Swiss menurunkan laktosa hingga hampir nol, mengatasi meningkatnya sensitivitas laktosa yang dialami banyak orang dewasa seiring bertambahnya usia. Menurut penelitian kultur bakteri tertentu yang digunakan untuk membuat keju Swiss, khususnya Propionibacterium freudenrichi, menghasilkan senyawa bermanfaat selama fermentasi yang telah dikaitkan dengan peningkatan fungsi imun pada orang tua. Vitamin K2 yang dihasilkan oleh proses fermentasi yang sama penting untuk mencegah kalsium menumpuk di arteri dan justru mengarahkannya ke tulang. Dengan sekitar 210 mg per ounce, keju Swiss juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik, membantu orang tua yang mengalami penurunan kepadatan tulang terkait usia memenuhi kebutuhan kalsium mereka yang lebih tinggi. Kandungan proteinnya juga luar biasa, hampir 8 gram per ounce, menyediakan asam amino. Penting yang diperlukan untuk melawan penurunan yang biasanya semakin cepat setelah usia 60. Kandungan vitamin B12 yang tinggi dalam Swiss yang menyediakan hampir 16% dari asupan yang direkomendasikan per ounce membuatnya sangat bermanfaat untuk kesehatan otak karena membantu mengatasi penurunan penyerapan B12 yang umum terjadi seiring penuaan dan memengaruhi fungsi kognitif. Selain itu, menurut penelitian terbaru, komposisi asam lemak tertentu pada keju gaya alpine seperti Swiss dapat membantu menurunkan indikator peradangan pada lansia. Untuk lansia lubang khas pada keju Swiss sebenarnya memiliki kegunaan praktis.
Lubang itu diciptakan oleh bakteri penghasil gas yang membantu memecah komponen keju saat menua, sehingga keju lebih mudah dicerna. Peringkat pertama, keju kambing. Keju kambing adalah satu keju yang seharusnya menjadi bagian rutin di kulkas Anda setelah usia 60. Keju kambing lebih dari sekadar camilan kremi yang lezat. Ini termasuk keju yang paling padat nutrisi anti-inflamasi dan mudah dicerna di pasaran. Asam lemak rantai pendek dan menengah memberi lemak susu kambing struktur alaminya untuk Anda. Apa artinya itu? Saat metabolisme melambat seiring usia lemak ini sangat bermanfaat, karena jauh lebih mudah diproses oleh hati dan lebih kecil kemungkinannya disimpan sebagai lemak tubuh. Lebih baik lagi, keju kambing umumnya lebih rendah kasein protein utama, susu yang banyak orang sulit cerna, serta lebih rendah laktosa, sehingga lebih ramah bagi usus. Dan lebih kecil kemungkinannya menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan. Probiotik bakteri baik yang membantu imunitas pencernaan dan bahkan pengelolaan suasana hati melimpah dalam keju kambing. Keragaman mikrobioma usus kita menurun seiring usia yang dapat melemahkan imunitas dan meningkatkan peradangan. Keju kambing membantu memulihkan keseimbangan itu secara alami. Keju ini juga kaya zinc yang mendukung regenerasi jaringan dan fungsi imun serta selenium yang penting bagi kesehatan tiroid dan perlindungan antioksidan. Namun, kontribusinya terhadap kesehatan otak bisa dibilang manfaat yang paling kurang dihargai. Lemak omega 3 yang sehat dan jenis khusus vitamin A yang mendukung daya ingat dan fungsi kognitif dapat ditemukan dalam keju kambing. Keju kaya nutrisi seperti keju kambing saat ini sedang diteliti untuk potensinya dalam mencegah Alzheimer dan bahkan menunda awal penurunan kognitif terkait usia. Keju kambing juga memiliki label yang jelas, sedikit bahan tanpa tambahan, dan tanpa komponen buatan. Berbeda dengan keju olahan, keju kambing menambah rasa dan fungsi pada setiap hidangan, baik ditaburkan di atas salad, dioleskan pada roti gandum utuh, atau dicampurkan dengan sayuran dalam omelet. Setelah membahas 4 keju teratas yang sebaiknya Anda konsumsi, mari kita lanjut ke yang kurang diinginkan, yang sebaiknya benar-benar Anda jauhi jika berusia di atas 60. Keju Amerika berada di nomor 4. Meskipun mungkin membuat Anda rindu sandwich grilled cheese masa muda, produk mirip keju ini tidak seharusnya menjadi bagian dari diet Anda seiring bertambahnya usia. Sejujurnya, keju Amerika sebenarnya bukan keju sama sekali. Emulsifier garam tambahan pewarna buatan dan pengawet dicampur dengan keju asli untuk menciptakan hidangan olahan ini. Kandungan natriumnya saja sudah perlu Anda khawatirkan karena satu lembar mengandung sekitar 15% dari asupan harian yang direkomendasikan. Beban garam tambahan ini dapat berdampak besar pada kontrol tekanan darah bagi lansia yang sudah menghadapi masalah jantung atau hipertensi. Karena kesehatan usus secara langsung memengaruhi fungsi imun dan tingkat peradangan di seluruh tubuh, menjaga keseimbangan bakteri usus menjadi lebih penting seiring usia. Emulsifier yang digunakan untuk menghasilkan tekstur halus itu telah dikaitkan dengan gangguan flora usus. Selain itu, keju olahan sering mengandung fosfat buatan yang dapat menghambat penyerapan kalsium yang merupakan masalah serius bagi lansia yang sudah berjuang dengan penurunan tulang terkait usia. Tambahan fosfat ini, yang khususnya diteliti pada populasi yang lebih tua, menunjukkan hubungan yang mengejutkan dengan percepatan kalsifikasi arteri yang pada dasarnya adalah laju pengerasan arteri yang lebih cepat yang terjadi secara alami ketika orang menjadi tua. Ada banyak pilihan keju yang lebih baik yang dapat memuaskan keinginan Anda tanpa bahan tambahan yang mengkhawatirkan. Jadi, kenyamanan itu tidak sepadan dengan kompromi kesehatannya. Ketiga, keju biru. Disinilah hal menjadi rumit. Meskipun keju biru sering memancarkan kesan kemewahan gourmet, keju ini dapat dengan cepat menjadi berbahaya bagi lansia. Jamur marmer yang khas itu bukan hanya untuk rasa. Itu adalah jamur penicium, jamur aktif yang menghasilkan zat biogenik seperti tiramin dan histamin. Zat-zat ini cepat dipecah pada orang muda yang sehat.
Namun, seiring usia aktivitas enzim tubuh menurun dan zat-zat ini bertahan menyebabkan cedera nyata. Sebuah studi 2023 yang diterbitkan di jurnal Food Chemistry menyatakan bahwa lansia yang mengonsumsi kadar tiramin tinggi dapat mengalami migrain lonjakan tekanan darah yang besar dan bahkan aritmia jantung. Beberapa orang mengalami pusing di awal roller coaster biokimia ini yang berakhir dengan kunjungan ke UGD. Konsentrasi jamur pada keju biru juga meningkatkan kemungkinan kontaminasi Listeria, terutama jika kejunya lembut, tidak dipasteurisasi atau disimpan dengan tidak benar. Itu adalah infeksi yang berpotensi mematikan bagi orang dengan sistem imun yang lemah. Yang menakutkan adalah betapa diam-diamnya hal itu menyerang. Palpitasi ringan, sakit kepala, berdenyut, atau wajah memerah bisa menjadi gejala awal. Lalu muncul rasa sesak di dada, telinga berdenging, dan rasa tekanan berat yang sering keliru dianggap sebagai penuaan atau stres. Padahal, stabilitas pembuluh darah Anda sedang perlahan terkikis oleh kelebihan neurotoksik. Selain itu, keju biru adalah pantangan total jika Anda memiliki masalah ginjal atau tekanan darah tinggi. Dengan lebih dari 400 miligram natrium per ONS ini, termasuk keju paling asin di pasaran. Beberapa keju yang lebih ringan memiliki 2 kali lipat jumlah itu. Anda menghadapi badai sempurna, risiko yang dapat menyumbat arteri dan menaikkan tekanan darah ketika Anda menggabungkannya dengan kandungan krim tinggi yang terlihat pada beberapa varian keju biru. Banyak orang tidak mengaitkan potongan keju biru favorit mereka dengan sakit kepala atau sakit perut yang sering. Namun, keju ini sering menjadi alasan tersembunyi di balik gejala kronis misterius pada lansia. Keju krim berada di urutan kedua. Keju krim tidak tampak terlalu menyinggung pada awalnya. Ini mudah dioles lembut dan cocok dengan bagel pagi. Namun, rasa halus itu menyembunyikan bom lemak yang berpotensi berbahaya, terutama bagi siapapun yang berusia di atas 60. Keju krim rendah protein dan tinggi lemak jenuh. Dengan kata lain, ini memberi Anda asupan rendah nutrisi dan tinggi kalori yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Anda yang sebenarnya. Sebaliknya ini mendorong penyimpanan lemak, terutama di area perut. Pengelolaan berat badan menjadi lebih sulit ketika makanan padat energi dan miskin nutrisi seperti keju krim ditambahkan ke metabolisme yang sudah melambat akibat kehilangan otot terkait usia. Namun, kontaminasi bakteri adalah risiko lain dari keju krim yang jarang dibahas. Keju krim lebih mungkin mengandung Listeria bakteri berbahaya yang dapat sangat membahayakan lansia karena teksturnya yang lembut. Bukan hanya penyakit gastrointestinal Listeria dapat menyebabkan septakomia atau menitis pada lansia dengan sistem imun yang terganggu. Ketika keju krim dibiarkan di luar kulkas bahkan sebentar seperti di pesta kantor atau hidangan sarapan bersama, risikonya meningkat. Dan inilah hal lain. Keju krim sering diberi rasa manis seperti madu walnut atau stroberi. Versi-versi ini diam-diam mengandung gula tambahan yang memperburuk masalah. Gula meningkatkan insulin yang mendorong penyimpanan lemak dan meningkatkan peradangan. Sekarang, Anda harus menghadapi makanan yang tinggi lemak gula dan kemungkinan bakteri. Semua itu dalam sesuatu yang banyak orang anggap sebagai makanan pagi yang tidak berbahaya. Untuk semua orang di atas 60 ini adalah ancaman 3 kali lipat yang sayangnya sering terabaikan. Peringkat pertama, olesan yang dibuat dari keju olahan. Olesan keju olahan jenis yang datang dalam wadah toples atau segitiga kecil yang dibungkus foil adalah satu keju yang benar-benar pantas disebut stroke di atas piring. Ini mungkin tampak tidak berbahaya, terutama ketika dipasarkan sebagai ramah anak atau mudah dioles. Tetapi jangan tertipu. Untuk semua orang di atas 60 ini adalah keju paling mematikan. Mengapa? Karena ia menggabungkan aspek terburuk dari setiap pelaku sebelumnya. Jumlah bahan kimia yang mengejutkan lemak jenuh berlebihan dan natrium yang sangat tinggi. Cara olesan keju olahan dibuatlah yang membuatnya begitu beracun.
Mereka lebih dari sekadar keju yang dilunakkan. Mereka diproses secara kimia diemulsifikasi dan distabilkan menggunakan zat buatan seperti sodium fosfat pengawet yang telah dikaitkan dengan kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal. Ya, tambahan fosfat sangat memperburuk gangguan fungsi ginjal apapun yang mungkin sudah Anda miliki yang lebih umum seiring bertambahnya usia. Seiring waktu ini membebani ginjal Anda yang dapat menyebabkan gagal ginjal atau penyakit. Selain itu, ini bukan sekadar hipotesis pinggiran. Tambahan fosfat dalam makanan olahan telah dikaitkan dengan penurunan kesehatan ginjal dalam sejumlah studi, termasuk satu dari National Kidney Foundation. Namun, itu baru permulaan. Selain itu, beberapa olesan mengandung banyak lemak trans atau minyak yang sebagian terhidrogenasi yang dilarang di banyak negara, tetapi masih ditemukan pada beberapa produk keju murah. Lemak trans meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke dengan meningkatkan kolesterol jahat LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL. Orang keliru mengira ini lebih ringan daripada keju keras, karena teksturnya yang halus dan creamy, tetapi jauh lebih buruk dari segi nutrisi. Karena efek peradangan dari bahan kimia sintetis pada fungsi otak ini dapat menyebabkan penurunan kognitif yang dipercepat bagi mereka yang berusia di atas 60. Jadi inilah keju yang harus Anda keluarkan dari kulkas Anda hari ini. Ini bukan hanya tidak sehat, tetapi juga cukup agresif dari sudut pandang biologis. Pada akhirnya, keju tidak harus menjadi musuh kesehatan yang baik setelah usia 60. Keju bahkan bisa menjadi salah satu item paling lezat dalam perangkat nutrisi Anda jika Anda memilihnya dengan bijak. Kuncinya adalah mengetahui mana yang secara perlahan bekerja melawan tubuh Anda yang menua dan mana yang mendukungnya. Kami ingin mendengar dari Anda sekarang. Berapa banyak dari keju ini yang sering menjadi bagian dari diet Anda? Apakah Anda mencoba mengganti beberapa yang berbahaya dengan yang lebih sehat? Silakan tinggalkan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kami senang mendengarnya. Terima kasih sudah menonton.